Jadi yang harusnya dipanggil adalah Direktur PT Aneka Gading itu. Kenapa polisi atau penyidik Polres Jakarta Selatan masih menetapkan 6 orang sebagai tersangka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya ingin mengulas tentang kasus Holy Wing ya. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penodaan dan atau penistaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156 dan 156 huruf A KUHP, dan juga dugaan tindak pidana menyebarkan kebencian pada suku, agama, dan ras sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 Jungto 19 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saya tidak mengulas tentang substansi dari perbuatan itu ya. Saya ingin mengulasnya dari perspektif tentang subjek hukumnya ya. Dalam hal ini ada 6 orang jadikan tersangka, sementara ke-6 orang ini bekerja untuk dan atas nama PT Aneka Bintang Gading ya. Perusahaan ini atau perseroan ini atau korporasi inilah yang menaungi Holy Wing tadi itu. Nah, pada saat mereka menyebarkan konten promosi itu yang menyebut-nyebut nama Muhammad dan Maria, itu mereka sedang aktif bekerja. Yang kedua, pekerjaan promosi yang mereka buat itu adalah untuk dan atas nama Holy Wing. Artinya atas nama korporasi. Nah, kalau mereka bekerja untuk dan atas nama korporasi dan korporasinya yang mendapat keuntungan, maka harusnya dalam konteks hukum pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan ini adalah korporasinya. Sebagaimana kuliah-kuliah saya sebelumnya ya, tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Saya tidak akan mengulas itu dalam video ini, nanti Anda tolong lihat video saya tentang mengenal kejahatan korporasi part 1, 2, 3, dan 4 yang linknya ada di atas. Bahkan saya juga telah menyiapkan satu modul mengenal kejahatan korporasi. Jadi kali ini saya tidak akan mengulasnya secara teoritis. Kali ini kita masuk kepada kasusnya. Karena bagi saya uraian teoritisnya Anda bisa mengkaji kembali, melihat kembali video-video saya sebelumnya. Nah, salah satu ciri bahwa satu perbuatan itu dilakukan oleh korporasi adalah para aktor yang melakukan itu bekerja untuk dan atas nama korporasi. Yang kedua, mereka memiliki hubungan kerja dengan korporasi, bertindak untuk korporasi. Ya. Dengan demikian, dari sisi itu, dari sisi persyaratan-persyaratan hubungan hukum yang sudah saya jelaskan tadi, maka perbuatan yang diduga melanggar pasal 156, 156A KUHP, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, maka subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan itu adalah korporasi. Jadi harusnya dicari dulu subjek hukumnya. Tapi ternyata Polres Jakarta Selatan lebih senang menentukan subjek hukumnya itu adalah orang per orang yang membuat konten promosi itu. Padahal orang per orang yang membuat konten promosi itu bertindak untuk dan atas nama korporasi, dan mereka memiliki hubungan hukum dengan korporasi. Jadi untuk menetapkan korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melanggar pasal 156, 156A
pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu adalah korporasi. Nah, korporasi bisa diwakilin oleh pengurusnya. Ya. Bisa juga korporasinya yang bertanggung jawab. Jadi dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, maka korporasi yang bertanggung jawab dan atau pengurusnya. Jadi yang harusnya dipanggil adalah direktur PT Aneka Gading itu. Kalau kita lihat di mana alamatnya ada di Jalan Villa Melati, Mas Raya nomor 4, Serpong Utara. Ya, ada di situ. Jadi, ya bagaimana yang membuat konten tadi itu? Yang membuat konten itu adalah pewujud dari perbuatan korporasi, bukan perbuatan orang per orang. Mereka jadi saksi. Ya, jadi mereka jadi saksi. Jadi korporasinya diwakilin oleh pengurusnya. Ya, cuman begini, sahabat-sahabat hukum pidana, tuh penyidik yang di Polres Jakarta Selatan itu kan menggunakan pasal 156 KUHP dan 156 huruf A KUHP. Masalahnya KUHP ya, pasal 156 nih. Pasal 156, 156A itu masih mengenal pertanggungjawaban perorangan. Ya. Jadi karena dia menggunakan pertanggungjawaban perorangan, maka penyidik lalu memanggillah orang-orang yang membuat konten itu. Jadi memang dimensi KUHP itu belum mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Tetapi penyidikan juga menggunakan pasal 28 ya, Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE itu setiap orang itu ditafsirkan bisa orang per orang, bisa korporasi. Nah, jadi karena dia menggunakan pasal 28, maka korporasinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi 156, 156A pada orang per orang, pasal 28 ayat 2 itu pada korporasinya. Jadi dipilah, jadi tetap aja bisa korporasinya dipanggil. Ya, jadi tata cara menetapkan korporasi sebagai subjek hukum, sebagaimana ada dalam video saya kedua, itu mengacu kepada Perma 13 2016 ya, tentang tata cara menetapkan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana. Jadi ketika korporasi menjadi subjek hukum diduga melakukan tindak pidana, maka Perma 13 2016 sudah menentukan tata cara bagaimana menetapkannya, memanggilnya ya, kemudian memeriksanya. Lalu bagaimana format surat penyidikannya itu sudah ditentukan. Sehingga tidak ada kesulitan lagi bagi penyidik untuk mengkaitkan ya perbuatan dalam konteks kasus ini dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi lalu keenam tersangka ini bisa, tentu bisa ya, karena dimensi yang digunakan adalah dengan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Jadi KUHP itu memang masih belum mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga meskipun perbuatan itu adalah perbuatan korporasi, tapi kalau menggunakan KUHP atau rejim KUHP, yang dicari adalah orang-orangnya. Itu salah satu kelemahan KUHP. Yang dicari orang-orang yang melakukan perbuatan material, walaupun sebetulnya itu perintah korporasi. Nah, namun karena kita punya undang-undang lain ya, dan undang-undang ITE itu juga dipergunakan dalam mentersangkakan pelaku, maka bisa dijungtukan dengan Perma 13 2016. Kemudian juga pasal 55 penyertaan. Jadi dalam kasus ini ada korporasinya ya, ada pengurusnya, ada orang-orang yang membuat konten tadi itu. Jadi ada 3 pihak dong yang terlibat dalam tindak pidana. Iya, ada 3 pihak. Ada 3 kemungkinan atau kumulatif 3-tiganya. Jadi korporasinya, pengurusnya, dan 6 orang yang diduga membuat konten ini. Jadi memang ini agak complicated ya.
Complicated dalam konteks hukum pidana formilnya, menggabungkan antara 3 subjek hukum di mana perbuatannya hanya ada satu. Ya, perbuatannya satu, tapi pertanggungjawabannya bisa melekat kepada korporasinya, bisa melekat pada pengurusnya, bisa melekat pada orang-orang yang melakukan perbuatan material tadi itu. Nah, karena itu, ya, untuk bisa lebih adil dalam menetapkan tersangka dalam perbuatan ini, memang harusnya penyidik mengembangkan penyidikan lebih lanjut, yaitu mengkaitkan perbuatan-perbuatan yang diduga melanggar pasal 156, 156A KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, maka kasus ini bisa mengangkat pertanggungjawaban yang lebih luas, tidak hanya pada subjek hukum orang per orang, tetapi juga subjek hukum korporasi. Nah, satu dimensi lagi yang ingin saya sampaikan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagaimana video saya sebelumnya, ada disebut juga tentang personil pengendali. Jadi personil pengendali pun bisa dikenakan pidana kalau kita menggunakan rejim Perma 13/2016. Jadi personil pengendali ini adalah orang-orang yang tidak ada di dalam struktur korporasi itu, tetapi dia bertindak bisa mempengaruhi keputusan korporasi itu. Ya, jadi orang-orang yang tidak ada dalam struktur organisasi korporasi, tetapi dia bisa mengendalikan perbuatan korporasi tersebut. Jadi Perma 13/2016 mencari lagi nih aktor lainnya. Kalau sebelumnya aktornya adalah korporasi dan pengurus, tapi dicari lagi, ada nggak personil pengendali yang mempengaruhi keputusan korporasi. Nah, dalam kasus ini, jika memang mau dicari personil pengendalinya, bisa aja. Jadi setelah 6 orang, kemudian ditetapkan korporasinya, ditetapkan pengurusnya, ya, sebagai tersangka. Jadi kalau menetapkan korporasi, berarti ada perwakilan dari pengurus yang mewakili kepentingan korporasi. Kalau pengurus, berarti pengurusnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dicari lagi, ada nggak waktu pembuatan konten ini orang-orang yang mengendalikan korporasi itu, untuk akhirnya ke-6 orang ini dengan tanda kutip terpaksa membuat, ya, iklan yang diduga menista agama, ya. Jadi personil pengendali mungkin saja ada dalam peristiwa pidana ini, dan mungkin saja bisa ditemukan oleh penyidik dalam peristiwa pidana ini, sehingga lebih kompleks. Jadi kalau hanya menggunakan pasal 156, 156A memang kurang adil juga, karena orang-orang yang diperintah dipidana, yang nggak adil juga. Tapi ketika menggunakan Undang-Undang ITE, maka yang 6 ini dipidana karena menggunakan rejim KUHP, tetapi korporasinya, pengurusnya, personil pengendalinya bisa juga dikenakan pidana. Kenapa polisi atau penyidik Polres Jakarta Selatan masih menetapkan 6 orang sebagai tersangka, padahal sebagaimana saya ulas tadi, harusnya juga melibatkan korporasi? Ya, karena mereka masih menganggap bahwa KUHP memerintahkan mereka untuk mencari aktor-aktor perseorangan. Nah, itu pertama, ya. Tetapi mereka lupa, karena mereka mengkaitkan dengan Undang-Undang ITE. Harusnya, ya, jangan lagi berpikiran KUHP, berpikiran lebih maju lagi bahwa Undang-Undang ITE mengenal subjek hukum korporasi. Ini menurut saya karena mereka masih terjebak dalam rejim KUHP saja. Kenapa mereka masih menetapkan 6 orang? Atau mungkin, ya mungkin juga ini, ya, mereka udah tahu korporasinya terlibat dan mereka bisa menggunakan Undang-Undang ITE, ya, ada tekanan-tekanan tertentu, pesan-pesan tertentu agar jangan korporasinya dijadikan tersangka. Jadi nggak benar juga kalau asumsi kedua ini yang menjadi penyebab, ya. Mudah-mudahan bukan itu, ya. Bukan itu yang menjadi penyebab kenapa penyidik belum menetapkan korporasinya sebagai tersangka.
Ya, saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana ulasan singkat saya. Ya, kita menunggu perkembangan lebih lanjut. Dan saya juga akan mengulas perkembangan lebih lanjut. Apakah ada pasal-pasal lain yang dikenakan kepada tersangka, dan apakah ada ya dalam perkembangan selanjutnya pengurus dan korporasinya ditetapkan juga sebagai tersangka atau tidak. Jadi kita tunggulah ya hasil penyidikan ini, dan kita tunggu juga kapan berkas perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Setelah itu saya akan ulas untuk bagian kedua tentang pertanggungjawaban pidana kasus Holy Wing. Sampai ketemu dan salam hukum pidana.